Bagaimana sikap kita kalau menghadapi orang-orang yang menghalang-halangi Islam? Disebutkan oleh Allah di satu ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kamu jangan taat kepada mereka yang mendustakan agama. Jadi kalau ada kejadian semacam itu, kalau bisa kita abaikan, kita abaikan. Kalau mereka menyerbu dengan peperangan, maka kita hadapi dengan perang. Tapi kalau mereka tidak mengajak perang, udah biarkan saja. Dan peristiwa semacam itu terjadi kapanpun, termasuk pada saat-saat sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui, ada orang-orang yang berusaha memprovokasi Islam dengan membakar mushaf, ada yang dengan mencaci maki ajaran Islam, tapi tidak pernah ditangkap oleh penguasa. Nah, itu selalu terjadi begitu. Maka kita nggak usah gubris mereka, karena kalau kita menggubris mereka, konsentrasi kita, tenaga kita habis untuk mengurusi mereka. Kita lengah, tidak membina diri, tidak membina generasi yang akan datang. Maka lebih penting bagi kita fokus pada pembinaan keimanan dan ketakwaan kita sendiri, dan membina keimanan dan ketakwaan generasi-generasi yang akan datang melalui pendidikan. Ada beberapa ayat yang menunjukkan la tuti'hu, atau janganlah kamu mentaati mereka. Di ayat ini jangan menaati dia di sini Abu Jahal. Lalu kalau kita ambil pelajaran, kita jangan taat kepada mereka. Orang-orang yang mendustakan agama selalu berusaha kita meninggalkan agama kita. Mereka mengharapkan kita bergabung dengan mereka. Bahkan mereka dengan menggunakan berbagai cara untuk memaksa orang-orang kita untuk mentaati mereka, antara lain misalnya dengan ancaman penjara atau dengan intimidasi dan sebagainya. Maka kita tidak usah mentaati mereka, karena selalu saja mereka mencari celah supaya kita mengikuti. Ambil contoh cara yang kita tidak merasa. Mereka berusaha membuat para pemuda kita lupa sholat. Caranya mereka membuat bioskop yang jam mainnya itu nerjang jam-jam sholat. Dengan begitu mereka bisa membuat para pemuda kita lalai akan sholat mereka. Lebih jauh lagi, mereka membuat night club supaya bukan hanya pemuda kita, pejabat kita pun juga pada ikut. Ya, karena saya sering mendengar orang-orang yang mengamati siapakah yang masuk ke night club, banyak itu para pejabat kita. Ya, insya Allah saya tidak bisa dituntut karena saya tidak menyebut nama. Ya, saya hanya menyebut banyak. Ya. Ada teman kita yang pernah menjadi petugas keamanan di night club semacam itu, cerita, ya isinya pejabat-pejabat itu banyak sekali. Ya, oleh karena itu kita menghindari mereka, jangan berkawan dengan mereka. Ya, kalau berkawan, ada teman yang ditawari melewati satu tempat yang banyak wanita dihidangkan, ditawarkan, cantik-cantik ya, iya, tapi mahal, aku bayarin. Ikut. Dan itu orang yang ditawari itu bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak ngerti agama. Orang yang mengerti agama pun bisa hanyut. Jadi seringkali mereka menggunakan harta dan wanita untuk membelokkan kita. Oleh karena itu kita ambil pelajaran la tuti'hu. Ya, dari sisi kita, di satu sisi kita menjauhi mereka, di sisi lain kita mendekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Wasjudhu waqtarib. Sujudlah kepada Allah dan mendekatkan dirilah kamu kepada Allah. Kenapa sujud
Karena sujud itu adalah peristiwa atau perilaku kita yang pada saat itu kita menjadi paling dekat posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang mengatur kita dan sebagainya. Dengan demikian kita ini adalah milik Allah dan kita ini dikuasai oleh Allah. Maka kalau kita dimiliki oleh Allah dan dikuasai oleh Allah, cara yang paling baik, yang tepat adalah kita tunduk patuh. Tunduk patuh itu disimbolkan dengan sujud. Saya mengatakan disimbolkan karena ini secara fisik kita meletakkan muka kita yang kita anggap bagian yang paling terhormat dari diri kita, kita rela kita taruhkan di atas tanah, di atas lantai, di tempat yang paling rendah. Maka itu adalah saat yang dekat kepada Allah. Saya mengatakan disimbolkan karena tidak cukup hanya dengan sujud saja, mesti diikuti dengan tindakan-tindakan yang lain. Sujud itu harus membekas di kepribadian kita, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna min fadlillah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka itu ada di wajah mereka, ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan lalu jidat yang hitam, ya. Karena para sahabat itu pun juga tidak suka kalau ada sahabat yang jidatnya hitam. Kenapa kamu buat wajahmu tidak bagus begitu? Jadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu lebih ke dampak sujud pada perilaku. Dampaknya bagaimana? Ruhama ubainahum, saling menyayangi di antara mereka. Orang yang sujud itu merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati. Karena dia sujud terbiasa merendahkan diri di hadapan Allah, maka di hadapan sesama umat manusia mereka rendah hati, tidak sombong. Salah satu bukti rendah hati adalah ruhama ubainahum, saling menyayangi. Kalau ada orang rajin sholat, yang berarti dia juga rajin sujud, tetapi dia congkak, maka berarti sholatnya belum membekas, ya. Dan kita dianjurkan oleh Allah untuk waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang berhasil mendekatkan diri kepada Allah disebut al-muqarrabun, tapi juga disebut as-sabiqun. Di surat Al-Waqi'ah, as-sabiqun adalah al-muqarrabun. Bagaimana pemahamannya? As-sabiqun itu orang yang mendahului, yang excel. Kalau dalam balapan itu dia paling depan, itu namanya as-sabiqun. Tapi kok padanannya mereka adalah al-muqarrabun, yang dekat. Apa hubungan antara paling depan dan yang dekat? Nah, ini kita memahaminya bahwa ibaratnya orang yang berbalapan. Saya menyebut berbalapan karena kita dianjurkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ada juga falyatanafasil mutanafisun, saling berlomba-lombalah kalian. Nah, kalau diibaratkan perlombaan, maka kalau saya ibaratkan garis berangkat atau start, lalu lari menuju ke suatu tempat finalnya disebut apa sebutnya? Finish, ya. Start dan finish. Orang yang larinya cepat di antara para pembalap itu dia paling depan. Karena posisinya di antara para pembalap itu paling depan, maka disebut as-sabiqun. As-sabiqun.
Orang yang lari berlomba-lomba menuju ke finish, ketika mereka itu sampai di finish, mereka akan bertemu dengan Allah. Orang yang paling depan larinya, dia paling jauh dari start, tetapi paling dekat dengan Allah, maka mereka disebut al-muqarrabun. Jadi disebut as-sabiqun, dilihat dari dimensi peserta lomba. Disebut al-muqarrabun, dilihat dari garis finish, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu cara yang paling bagus untuk menghindari orang-orang yang mendustakan agama, termasuk orang yang mendustakan agama adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menganjurkan atau mengajak-ajak kita supaya mengikuti mereka, ya, sebagaimana ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kalian taat kepada sebagian kepada mereka, sebagian di antara mereka ahlul kitab, mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Dan mereka tidak akan rela sebelum kita mengikuti jejak mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Nah, di satu sisi kita menjauhi mereka, dan di sisi lain kita mendekatkan kepada Allah dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. Ku di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Wala tuti'u amral musrifin. Dan kalian jangan mengikuti anjuran orang-orang yang berlebihan. Berlebihan di sini al-musrif itu artinya macam-macam. Bisa berlebihan dalam berperilaku, misalnya ketika makan, mereka makan berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Mereka tidak hanya makan yang halal, tetapi mereka juga makan yang haram. Itu berarti berlebihan, ya. Berlebihan juga berarti mereka tidak hanya memanfaatkan haknya sendiri, tetapi mereka juga memanfaatkan hak orang lain. Itu namanya berlebihan. Orang-orang yang melampaui batas itu alladzina yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Wala yuslihun, dan mereka tidak membuat perbaikan. Orang-orang yang melanggar ketentuan Allah itu sama dengan merusak ketentuan atau merusak cara hidup. Karena dalam hidup yang normal, masing-masing kita mesti menghargai hak masing-masing. Tetapi kalau mereka itu mencuri, menipu dan sebagainya, maka itu berarti mereka merusak tata cara berbisnis yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu yang dikatakan alladzina yufsiduna fil ard itu tidak hanya semata-mata membuat kerusakan lingkungan. Terus putus ya, putus hubungan. Udah bisa. Dan sujud itu banyak sekali manfaatnya untuk kita, termasuk untuk kehidupan kita. Salah satu manfaat sujud adalah sujud itu bisa menghilangkan kesedihan. Apa? Apa? Tidak dengar? Sudah dengar? Sudah, Mas? Ya, ya.
Kalau dicek di HP di sini sudah bisa kedengaran. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Ketika kita sujud, kita dianjurkan untuk bertasbih. Ketika kita sujud dan bertasbih, maka insya Allah sujud itu akan membantu menghilangkan kesedihan kita. Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui bahwa dadamu sesak dikarenakan ucapan mereka. Mereka suka mengolok-olok kita. Enggak usah khawatir. Caranya antara lain adalah fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan bersujudlah. Saya ulang, tadi termute ya. Jadi sujud bisa menghilangkan kesedihan sebagaimana firman Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sesak karena ucapan-ucapan mereka. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu sambil memujinya, dan jadilah kamu orang yang bersujud. Kenapa sujud itu bisa menghilangkan kesedihan? Kalau kita sujudnya benar, sujud kita khusyuk dan kita menghayati, maka saat itu kita merasa dekat sekali dengan Allah. Kalau kita betul-betul merasa dekat dengan Allah, maka kita akan menyadari bahwa kita ini lemah, Allah Maha Kuat. Kalau kita dekat dengan yang Maha Kuat, maka kita tidak akan takut akan bahaya-bahaya yang mengancam kita. Allah akan melindungi kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu Maha Penyayang. Karena kita meyakini Allah Maha Penyayang dan kita merasa dekat, maka kita yakin bahwa tidak mungkin aku akan kelaparan, tidak bisa makan. Banyak orang takut miskin, takut lapar. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah kita itu tidak akan takut lapar, tidak akan takut kelaparan, ya. Karena Allah menjamin rezeki kita. Dan kalaupun misalnya kita hidup terancam, kita meyakini bahwa Allah pasti akan membela kita, ya. Karena ada janji dari Allah bahwa orang-orang mukmin itu pasti menang. Kalau ada orang mukmin tidak menang, maka bisa dicek bagaimana kesabaran, ketangguhan dia, ya. Seperti misalnya kita ambil contoh dua perang, perang Badar dan perang Uhud. Ketika perang Badar, jumlah pasukan Islam itu hanya sekitar sepertiga dari musuh, tetapi bisa menang. Karena apa? Karena kesabaran, ketangguhan mereka. Dan ketika di perang Uhud kalah, ya, artinya banyak orang-orang Islam yang meninggal dunia. Karena apa? Mereka terlalu membanggakan banyaknya pasukan. Karena membanggakan banyaknya pasukan, mereka berarti beralih. Mestinya mereka membanggakan perlindungan Allah, ya, mestinya mereka itu mengandalkan pada perlindungan Allah, bukan pada banyaknya pasukan. Dan itu juga dibuktikan oleh Nabi Daud dan kawan-kawannya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak tentara yang sedikit bisa mengalahkan tentara yang banyak atas izin Allah. Dan itu dihadapi oleh tentara-tentara Islam, termasuk pada zaman Umar bin Khattab. Khalid bin Walid mempunyai pasukan 4.000, tetapi musuhnya 40.000. Bisa menang karena ketangguhan itu. Dan ketangguhan itu membuat, karena merasa dekat dengan Allah, maka kita bisa tenang menghadapi bahaya dan menghadapi situasi apapun, ya. Sebagai contoh, Khalid bin Walid, dia mengecoh musuh yang jumlahnya 10 kali lipat dengan cara dia membagi pasukannya kecil-kecil
dan menyerbu dari berbagai penjuru, dari utara, dari timur, dari barat, dari selatan, sehingga mereka menganggap bahwa wah, tentara mereka jumlahnya banyak sekali, kita dikepung. Nah, mereka grogi. Dengan grogi itu mereka menjadi kalah. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, maka cara yang baik adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sujud itu juga menghapus dosa. Ada seorang sahabat yang bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, alaika bikathratis sujudi lillah, tekunilah sujud yang banyak-banyak kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena kamu tidaklah sujud sekali sujud saja kecuali Allah mengangkat derajatmu 1 derajat. Jadi kalau 1 kali sujud itu 1 derajat meningkat, maka makin banyak sujud makin meningkat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah itu melebur, menghapus kesalahanmu. 1 kali sujud, 1 kesalahan dilebur oleh Allah. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita memperbanyak sujud. Perlu kita pahami bahwa ketika kita melakukan sujud, kita tidak boleh melakukan sujud tanpa sebab. Sujud harus ada sebab, dan sebabnya itu mesti sesuai syariat. Seperti misalnya sujud syukur, bersyukur atas kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Sujud tilawah, sujud karena kita membaca ayat sajdah, kemudian kita bersujud. Jadi sujud harus ada alasannya. Banyak orang melakukan sujud tanpa alasan, kita tidak tahu persisnya. Misalnya ada orang yang habis sholat mau berdiri, sujud dulu, kemudian bangun. Sujud apa itu? Kalau sujud itu tidak bisa diterangkan apakah sujud syukur, sujud tilawah dan sebagainya, maka itu perlu kita hindari. Oleh karena itu kebanyakan ulama berpendirian bahwa kalau kita sujud mestinya kita melakukannya dengan atau berada di dalam keadaan sholat. Jadi sujud itu menjadi bagian dari sholat. Misalnya sujud tilawah. Sujud tilawah itu dianjurkan pada saat kita membaca ayat tertentu di Al-Quran yang ada tanda sajdah. Biasanya isinya itu menunjukkan sujudnya para nabi atau sujudnya para sholihin. Ini diberikan contoh oleh Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat oleh Abdullah bin Umar. Kana Nabi SAW yaqra'u alaina surata fiha sajdah fayasjudu wa nasjud. Rasulullah pernah membaca suatu surat kepada kami yang di dalam surat itu ada sajdahnya. Fayasjudu, kemudian beliau sujud, wa nasjudu, dan kami pun sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi, sampai ada salah satu di antara kami yang tidak bisa mendapatkan tempat untuk sujud. Ya, ini artinya situasinya itu berdesak-desakan. Misalnya sedang duduk-duduk, kemudian Rasulullah membaca satu ayat yang ada sajdahnya, Rasulullah sujud. Nah, terus kemudian para sahabat ngikuti sujud di tempat mereka berada. Kalau tempatnya itu sempit, maka ada kalanya sujudnya itu tidak mendapatkan lantai untuk bersujud. Boleh nggak? Kalau alasannya itu berdesak-desakan, boleh. Apalagi sujud tilawah. Sholat wajib saja kalau kemudian kita dalam keadaan berdesak-desakan sehingga
tidak ada tempat lagi untuk sujud di lantai, maka kita boleh sujud di punggung orang lain.